Stres tidak selamanya buruk. Ada loh stres-stres yang justru baik, yang kita butuhkan untuk membuat diri kita bertumbuh. Stres sendiri itu adalah definisinya adalah dari tekanan ya, atau pressure kayak gitu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau mencapai sesuatu, atau mungkin mendapatkan suatu tugas, itu kita akan menerima sebuah stres atau tekanan kayak gitu. Tuntutan dalam diri, karena kita kan dituntut untuk bisa mencapai hal tersebut. Seringkali hal-hal tersebut ada di luar zona nyaman kita. Dan itu membuat diri kita stres. Nah, banyak orang yang merasa bahwa stres itu buruk. Padahal tidak selamanya stres itu buruk. Ada juga stres-stres yang baik. Oke, stres baik. Stres baik itu adalah ketika tekanan-tekanan yang mungkin kita rasakan itu justru membantu kita untuk bisa terus bertumbuh dalam hidup. Kita justru semakin tertantang, kita justru semakin menemukan bahwa ini adalah kesempatan saya untuk bisa bertumbuh. Nah, itu adalah ciri-ciri stres yang baik. Nah, kalau stres yang buruk itu kebalikannya. Stres yang buruk itu ketika kita mendapatkan sebuah challenge atau punya sebuah goal, kita justru merasa tertekan, justru merasa tidak berdaya, merasa hopeless, terus mungkin stressful, nggak mood ngapa-ngapain, akhirnya berhenti, tidak melakukan apa-apa. Nah, itu adalah contoh stres yang buruk. Oke, jadi ada stres baik, ada stres buruk. Dan yang harus kita ingat bahwa hal-hal di luar dari kita itu tidak bisa kita kontrol. Oke, kayak misalnya contoh teman-teman mendapatkan tugas dari atasan, atau mungkin ada orang lain yang mungkin berperilaku kurang baik kepada kita. Nah, tapi itu adalah yang hal-hal di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengendalikannya. Yang hanya bisa kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana sih kita mempersepsikan suatu hal itu kepada kita? Apakah kita mempersepsikan itu adalah sebuah hal yang menekan kita atau justru membuat kita terus bertumbuh? Ada satu ilustrasi yang menarik di mana anggap aja ada dua keluarga baru, ya, keluarga baru kayak gitu, dan mereka sama-sama dikasih satu yang namanya kotoran sapi. Di keluarga pertama dikasih kotoran sapi, terus dia merasa, wah dasar, kamu kurang ajar ya, tidak sopan kamu memberikan kotoran sapi kepada saya. Terus dibanting pintunya, dobrak. Keluarga kedua, dia sama-sama dikasih kotoran sapi, tapi dia memberikan arti yang berbeda. Dia mengatakan seperti ini, wah terima kasih ya, saya diberikan kotoran sapi, ini bisa saya jadikan pupuk. Oke, jadi sama-sama kejadiannya, tapi ketika kita mempersepsikannya berbeda, mendadak emosinya jadi berbeda. Yang pertama jadi stres gitu ya, wah dasar nggak sopan ini, tidak menghargai. Tapi yang kedua malah justru bersyukur. Nah, jadi itu semua kembali kepada kita. Yang terpenting bukanlah dari apa yang terjadi di luar diri kita, tapi apa yang terjadi dalam diri kita. Bagaimana kita mempersepsikan, bagaimana kita memberikan arti, itu yang paling penting sebenarnya. Oke, hal-hal tersebut nanti mungkin akan saya bahas juga di podcast-podcast selanjutnya. Bagaimana caranya bisa mengontrol diri, bagaimana caranya bisa memberikan arti yang positif, sehingga diri kita cenderung bisa terus positif, ya, secara konsisten bisa positif. Sebagai manusia pasti ada ups and down, kadang-kadang juga kita merasa negatif, tapi dengan ilmu yang di podcast-podcast selanjutnya akan saya sampaikan, kita bisa mengubah yang mungkin awalnya persepsinya negatif menjadi positif dan menjadi memberdayakan diri kita. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Kalau Anda merasa bermanfaat, Anda juga bisa share ke rekan-rekan Anda sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Thank you teman-teman. Teman-teman juga bisa connect dengan saya di Instagram di @andreasbordes dan silakan DM juga jika ada pertanyaan, nanti akan saya bahas melalui podcast ini. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua.